Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan saya, Ande Sofiani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan koneksi antar materi modul 2.2, yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Koneksi antar materi yang dimulai dari modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di dalamnya mempelajari tentang perkembangan murid terhadap kodrat alam, kodrat zaman, budi pekerti, dan trilogi pendidikan. Kemudian disusul dengan modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak, yaitu di dalamnya ada nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian modul 1.3 yaitu visi guru penggerak yang mempelajari tentang inquiry apresiatif, prakarsa perubahan, dan metode Bagja. Lalu disusul dengan modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana kita mempelajari tentang disiplin positif, teori motivasi dan teori kontrol, perilaku dan kebutuhan manusia, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian, modul 2.1 yaitu mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran yang dimulai atas pemetaan kebutuhan, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dan modul yang terakhir adalah modul 2.2, di mana mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional yang di dalamnya tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan. Koneksi antar materi 1.1 sampai dengan 2.2 dapat digambarkan bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan yang dipelopori Ki Hajar Dewantara dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak sebagai ekosistem pendidikan dengan berbagai desain visi dalam visi guru penggerak, sehingga dapat tumbuh dengan maksimal yang didasari budaya positif dalam menggali dan mengembangkan potensi anak-anak yang berkarakter kuat, mandiri, dan merdeka yang dimulai dari pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional jika dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa murid akan berkembang secara sosial dan emosional, dan pada saat yang bersamaan mereka pun berkembang secara akademik. Nah, sebelum saya melakukan pembelajaran sosial dan emosional, saya hanya berfokus pada akademik saja, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar menjadi kriteria dalam ketercapaian pembelajaran, sehingga terkesan monoton dan mengabaikan keterampilan sosial dan emosional yang dimiliki oleh murid, sehingga berdampak kepada kompetensi yang tidak tercapai tentunya, dan perilaku murid pun tidak sesuai dengan harapan pembelajaran budi pekerti, watak, dan karakter. Namun, setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, yaitu tentang kompetensinya, yaitu kompetensi sosial dan emosional, bahwa pengaruhnya sangat besar pada perkembangan perilaku dan performa akademik murid dan guru tentunya, di mana kompetensi itu terdiri dari kesadaran diri. Nah, hasil implementasinya adalah murid dan guru semakin mengenali emosi dan dapat mengendalikannya. Kompetensi yang kedua adalah manajemen diri, di mana hasil implementasinya murid menjadi tenang dan kondusif dalam pembelajaran di kelas. Lalu kompetensi yang berikutnya adalah kesadaran sosial. Hasil implementasinya, murid memberikan solusi atas masalah yang dihadapi rekan sejawatnya. Kompetensi yang berikutnya adalah keterampilan relasi. Hasil implementasinya, murid aktif dalam diskusi dan sebagian berupaya untuk
menyimak proses diskusinya. Lalu kompetensi sosial dan emosional yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana hasil implementasinya murid menginginkan menjadi presenter dalam penyampaian hasil diskusi. Ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama adalah urgensi. Urgensi pembelajaran sosial dan emosional, di mana menciptakan belajar yang aman, nyaman, sehingga dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis secara optimal. Kemudian yang kedua adalah konsep kesadaran penuh atau mindfulness. Nah, konsep kesadaran penuh ini adalah sebagai dasar pengembangan kompetensi sosial dan emosional yang tadi, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal mendasar dan penting yang terakhir adalah implementasinya tentang pembelajaran sosial dan emosional, yaitu pembelajaran sosial dan emosional di kelas tentunya, serta penguatannya kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Ada perubahan yang saya terapkan kepada beberapa pihak. Yang pertama kepada murid-murid. Ada 3 perubahan yang diterapkan kepada murid. Yang pertama adalah pengajarannya secara eksplisit, yaitu mensimulasikan kesadaran diri, mensimulasikan manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan. Dan yang kedua yaitu integrasi kompetensi sosial emosional dalam praktikum di kelas, yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan pembuka yang hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid, dan kegiatan penutupan yang sangat optimis akan berhasil. Kemudian bagi murid-murid, perubahan yang diterapkan adalah menciptakan iklim kelas dan budaya, yaitu dengan membangun koneksi, menciptakan rasa aman dan nyaman, merangkul keberagaman, mewujudkan keyakinan kelas. Nah, lalu ada perubahan yang diterapkan bagi rekan sejawat, yaitu dengan menjadi teladan, menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran masing-masing dan tugas, kemudian menunjukkan kepedulian dan menciptakan budaya mengapresiasi. Kemudian perubahan yang diterapkan yaitu tentang belajar, yaitu merefleksikan kompetensi sosial emosional pribadi kami masing-masing, kemudian memahami perkembangan murid, mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Dan yang terakhir, perubahan yang diterapkan adalah berkolaborasi, yaitu membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional, dan mentoring rekan sejawat. Demikian konektivitas antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional yang kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.